Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam keadilan. Hari ini saya ditemani Bang Ajis sebagai praktisi hukum yang sudah tentunya melanglang buana di dunia hukum, baik mengenai kepidanaan maupun keperdataan. Khususnya pada hari ini kita akan membahas mengenai hak-hak terkait pekerja dalam konteks tunjangan hari raya. Ada beberapa hal tentunya yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai aspek hukum mengenai tunjangan hari raya ini, bagaimana hukum mengatur terkait hak-hak pekerja. Selamat pagi Pak Ajis. Bang Ajis. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya untuk berbincang mengenai edukasi hukum terkait ketenagakerjaan. Bagaimana terhadap pendapat hukum dalam hal ini? Kebetulan momennya ini adalah momen puasa tahun 2025. Tentunya akan terjadi beberapa permasalahan yang sifatnya sering kali terjadi, yaitu terkait hak-hak pekerja yang diabaikan oleh pengusaha, khususnya tunjangan hari raya. Bagaimana pendapat hukumnya Pak Ajis mengenai hak pekerja tersebut? Oke, terima kasih buat rekan saya Pak Robi Anjabi atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Judisya Ajis Tawakal dari kantor hukum Tawakal Law Firm. Tawakal Law Firm itu beralamat di Jalan Kiai Agus Salim nomor 20 RT 0201 Tangerang. Kali ini kita membahas persoalan masalah THR ya. THR pekerja di tahun 2025. Di tahun 2025 bahwasannya pertama-tama hubungan kerja itu dibangun berdasarkan antara pekerja dan juga perusahaan berdasarkan perjanjian kontrak kerja. Gitu. Kemudian terkait masalah THR adalah tunjangan hari raya, tunjangan keagamaan yang diberikan per tiap tahunnya berdasarkan hari raya besar agama, mau hari raya agama Islam, agama Kristen ataupun agama lain-lain, itu diberikan sesuai dengan proporsional, yaitu besarannya ataupun dibagikan setiap hari raya besar. Contohnya ini momentum Idul Fitri maupun biasanya yang beragama Kristen maupun agama lain-lain biasa diberikan pada saat ya Lebaran ini dijadikan satu ataupun dijadikan satu kesatuan di mana diberikannya pada saat hari raya Idul Fitri ini. Nah, kemudian ketika berbicara masalah THR ini, tunjangan hari raya ini sifatnya adalah wajib yang diberikan perusahaan terhadap pekerja. Gitu loh. Kemudian dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang di tahun 2025, besaran THR yang didapatkan oleh para pekerja itu adalah pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Terus kemudian pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya PKWT dan PKWTT itu berhak mendapatkan THR sesuai dengan besaran gaji pokok si pekerja tersebut. Kemudian dalam SK Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, THR itu diberikan paling lambat itu 7 hari kerja. 7 hari kerja. Bukan 7 hari, maksudnya 7 hari sebelum hari raya. Tuh. Terus pertanyaan, bagaimana kalau misalnya seandainya terjadi keterlambatan pembayaran THR? Ketika perusahaan terjadi keterlambatan THR, perusahaan itu maksudnya akan mendapatkan sanksi, yaitu 5%. Artinya mendapatkan denda keterlambatan 5% yang sudah ditentukan oleh SK Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian besaran THR lagi nih.
besaran THR keagamaan yang diberikan adalah bagi pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus ataupun lebih diberikan 1 bulan gaji. Artinya apa? Kalau misal seorang PKWT misalnya dia dikontrak dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember. Jadi kontrak dari bulan Januari sampai dengan 2 Desember itu kan hitungannya 12 bulan. Ya kan, hitungannya 12 bulan. Kemudian ada kontrak baru lagi nih. Ada kontrak baru 2025. Misalnya contoh dari bulan Januari sampai dengan misalnya Juni ataupun Juli lah misalnya kan. Artinya kan ini kontrak secara terus-menerus ya. Kontrak secara terus-menerus artinya dia sudah bekerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih gitu loh. Itu dia berhak mendapatkan THR itu besarannya 1 bulan gaji. Gitu ya. Nah, kecuali misalnya kontrak dari Januari sampai Desember 2024 kemudian ada jeda di tahun 2025, misalnya kontraknya itu berlanjut di bulan Februari. Dia besarannya itu perhitungan itu secara protap itu ya dihitung hanya sebatas bulan Februari aja. Artinya sih dihitungnya secara profesional ya, secara proporsional. Proporsional itu. Ya. Gitu. Karena di sana ada jeda yang tadinya semestinya berkelanjutan di bulan Januari, namun dia dirumahkan selama 1 bulan, kemudian dikontrak kembali, maka hitungannya tidak 1 bulan full, tidak 1 bulan utuh ya. Ya. Begitu ya Pak? Iya betul. Kecuali dia dikontrak secara terus-menerus, ya hitungannya ya sesuai dengan apa namanya PP 35 di pasal 8 itu dia mengatur bahwa memang dihitungnya itu sejak terjadinya PKWT. Ya. Artinya contoh dia masuk 2018 ataupun jangan kejauhannya 2018, misal 2021 gitu. Berarti dia dihitungnya dari 2001 pertama kali awal dia PKWT. Walaupun ada kontrak secara terus-menerus gitu. Terus perhitungannya seperti apa? Perhitungannya kalau misalnya pekerja itu misalnya contoh dia bekerja 8 bulan deh. Dari Januari, pokoknya dia bekerja masa kerja dia hanya 8 bulan. Yeah. Ya, artinya kan dihitung secara proporsional loh. Gitu loh. Jadi masa kerja 8 itu dibagi 12 dikali gaji pokok. Agak 1 kali bulan, termasuk ada tunjangan tetap gitu. Itu nanti ketemu hasilnya berapa. Artinya masa kerja 8 dibagi 12 nanti dikali 1 kali gaji itu nanti hasilnya ketahuan. Itulah yang didapatkan. Tapi kalau misal seandainya dia bekerja secara terus menerus ya kan dikontrak secara terus menerus tanpa ada jeda, dia berhak mendapatkan 1 bulan. Ya, mungkin untuk rekan-rekan yang berkaitan langsung dengan hak-hak pekerja ini, khususnya pekerja. Nah, itu gambaran secara utuh terkait hak normatif yang berada dalam undang-undang. Nah, yang jadi pertanyaan gini Bang, ketika perusahaan itu tidak menjalankan kewajibannya, lalu upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan pekerja ini gitu Bang? Mohon dijelaskan Bang. Oh, oke. Jadi ketika ada beberapa hal yang memang sifatnya adalah perselisihan hubungan industrial yang memang tidak ada temu antara pekerja maupun dengan perusahaan gitu loh terkait masalah hak dan kewajiban, teman-teman pekerja ini bisa mengajukan permohonan dipatrit di perusahaan. Pertama yang harus dilakukan upaya hukum adalah klarifikasi, yang kedua adalah permohonan bipatrit kepada perusahaan. Jadi permohonan bipatrit itu untuk menemukan win-win solution ya kan terkait masalah THR, pesangon dan lain-lain semuanya. Kalau memang tidak bertemu ataupun tidak ada kesepakatan ataupun deadlock gitu, itu lanjut lagi upaya hukum tripartit. Tripartit itu adalah upaya hukum para pekerja yang didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan gitu lah. Jadi nanti selaku penjembatan antara pekerja maupun perusahaan ini sudah dialihkan ke pihak kedua, yaitu Dinas Ketenagakerjaan yang akan diawasi oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan. Selesai tripartit, kalau misalnya memang tidak ada titik temu juga, deadlock lah, ya kan? Perusahaan punya argumentasi hukum sendiri, pekerja punya argumentasi hukum sendiri, artinya kan tidak ketemu. Ya. Deadlock. Nah, Dinas Ketenagakerjaan itu nantinya akan membuat anjuran
ataupun pendapat. Isi anjuran itu adalah pendapat dinas kesehatan terkait perselisihan hubungan industrial. Anjuran itu bisa dipakai untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di PHI atau di Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau misalnya wilayah hukumnya Kota Tangerang berarti PHI Serang Banten. Tapi kalau misalnya di Jakarta ada PHI Jakarta. Gitu. Untuk upaya hukum seperti itu. Oh ya, untuk agar tidak lupa nih, ya kan, untuk THR itu, untuk teman-teman pekerja ketahui juga, untuk persoalan THR itu wajib pengusaha itu membayar secara full. Tidak boleh namanya dibayarkan secara kecil, tidak boleh. Ketika artinya Bang ya? Iya, itu langsung full dibayarkan. Dan tidak boleh melewati yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu 7 hari ya? Iya. Sebelum 7 hari gitu. Jadi gitu gambarannya untuk rekan-rekan pekerja khususnya. Barusan sudah dijelaskan terkait hak-hak pekerja dengan skala rinciannya seperti apa, yang artinya kurang dari 1 tahun akan dihitung proporsional, dan apabila yang melebihi dari 1 tahun maka akan dihitung secara normatif, yaitu 1 bulan upah. Nah, adapun terkait pekerja yang tidak diberikan haknya sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang, tentunya kita sebagai praktisi hukum, kebetulan Bang Ajis ini sebagai managing partner dan saya sebagai partner, kita memberikan akses untuk rekan-rekan pekerja berkonsultasi hukum di kantor hukum Tawakal, ya, yang dimana kantor hukum Tawakal ini beralamatkan di Kota Tangerang, tepatnya di Tanah Tinggi. Nanti lebih lanjutnya kita akan tuliskan di deskripsi mengenai kontak, WA maupun alamat. Silakan bagi pekerja yang merasa hak-haknya belum diberikan sepenuhnya, maka kami sebagai para advokat yang berada di kantor hukum, kami siap mendampingi rekan-rekan pekerja dalam menuntut haknya. Semoga ke depan tidak ada lagi terkait hak-hak pekerja ini yang diabaikan oleh perusahaan. Mungkin singkat untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, Bang Ajis. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk diskusi terkait edukasi hukum ini. Salam penegakan hukum, salam keadilan. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat dulu Bang, kayaknya ini harus diedit Bang, jelek.